Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aiman Fadila Daud dari Prodi Akuntansi Sektor Publik kelas 2A. Di video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar keuangan negara. Yang pertama, pengertian keuangan negara. Pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu keuangan negara adalah suatu hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kalau dijelaskan secara sederhana, keuangan negara itu mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, aset, utang, dan pengelolaan kekayaan negara untuk kepentingan masyarakat. Kemudian yang kedua, ada yang namanya objek keuangan negara, subjek keuangan negara, proses terbentuknya keuangan negara, serta tujuan keuangan negara. Oke, yang pertama, objek keuangan negara. Objek keuangan negara adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Contohnya, pajak, APBN, APBD, utang negara, aset negara, serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Yang kedua, subjek keuangan negara. Subjek keuangan negara ini adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan negara. Contohnya, Presiden, Menteri Keuangan, Menteri atau pimpinan lembaga, pemerintah daerah, DPR, DPRD, dan BPK. Dan yang ketiga, proses terbentuknya keuangan negara. Untuk proses terbentuknya keuangan negara, awalnya pemerintah membuat rancangan anggaran terlebih dahulu sesuai kebutuhan negara atau daerah. Setelah itu, pemerintah menyusun RAPBN atau RAPBD yang berisi rencana pemasukan dan pengeluaran negara. Kemudian, rancangan tersebut dibahas bersama DPR atau DPRD untuk disetujui. Jika sudah disetujui, maka rancangan tadi disahkan menjadi APBN atau APBD dan mulai digunakan untuk menjalankan program pemerintahan seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya, penggunaan anggaran akan diawasi dan diperiksa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Di akhir periode, pemerintah juga harus membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara tersebut. Yang keempat, tujuan keuangan negara. Tujuan keuangan negara adalah untuk yang pertama, membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, mendukung pembangunan nasional. Keempat, menjaga stabilitas ekonomi. Dan yang kelima, mewujudkan keadilan. Ketiga, ada ruang lingkup keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan pelayanan umum pemerintahan dan membayar tagihan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, penerimaan daerah. Yang keenam, pengeluaran daerah. Yang ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri maupun oleh pihak lain. Yang kedelapan, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintahan. Lanjut ke materi keempat, yaitu tentang penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan. Untuk penerimaan negara adalah seluruh uang yang masuk ke kas negara dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Contohnya seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau PPN, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kemudian untuk pengeluaran, yaitu semua dana yang dikeluarkan pemerintah untuk menjalankan kegiatan negara dan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya seperti pembayaran gaji pegawai negeri, pembangunan jalan dan jembatan, bantuan sosial, serta biaya pendidikan dan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan negara, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menutupi kekurangan anggaran atau pemanfaatan kelebihan anggaran negara. Contohnya seperti pinjaman luar negeri, penerbitan obligasi negara, dan pembayaran cicilan utang negara. Yang kelima, kita akan membahas bidang-bidang keuangan negara, yaitu ada bidang fiskal, bidang moneter, dan bidang pengelolaan kekayaan negara yang disahkan. Yang pertama, bidang fiskal, yaitu yang berkaitan dengan pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara. Contohnya seperti kebijakan pajak dan menyusun APBN untuk membiayai pembangunan negara. Yang kedua, bidang moneter, yaitu yang berkaitan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar dan menjaga kestabilan ekonomi negara. Contohnya seperti penetapan suku bunga oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, bidang pengelolaan kekayaan negara yang disahkan. Bidang ini berkaitan dengan pengelolaan aset dan kekayaan milik negara agar dapat digunakan secara efektif dan bermanfaat. Contohnya seperti pengelolaan gedung pemerintah, tanah milik negara. Yang keenam, kita akan lanjut ke pembahasan pihak-pihak pemegang kuasa, pengelolaan keuangan negara, dan alur pembagian kuasanya.
Yang pertama, pihak-pihak yang memegang kuasa, yaitu ada yang pertama, Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal negara. Yang ketiga, Menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran. Yang keempat, Kepala Daerah sebagai pengelola keuangan daerah. Dan yang kelima, SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana anggaran daerah. Kemudian, alur pembagian kuasanya, yaitu dimulai dari Presiden, kemudian dilimpahkan kepada Menteri Keuangan, lalu kepada Menteri atau pimpinan lembaga, dan diteruskan kepada satuan pelaksana. Kalau di daerah, kepala daerah memberikan kuasa kepada sekretaris daerah, kemudian kepada SKPD. Yang ketujuh, yaitu tentang undang-undang yang mengatur kebijakan moneter. Undang-undang yang mengatur kebijakan moneter di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Bunyi pasal 7 Undang-Undang Bank Indonesia yaitu tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yaitu melalui undang-undang tersebut Bank Indonesia diberi wewenang untuk mengatur dan menjaga kestabilan nilai mata uang rupiah serta kondisi moneter di Indonesia. Contoh kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia yaitu yang pertama, menetapkan suku bunga, yang kedua, mengatur jumlah uang yang beredar, yang ketiga, mengendalikan inflasi. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu bagan hubungan subjek pengelolaan keuangan negara. Di sebelah sini terdapat bagan hubungan subjek tersebut yang dimana bagian paling atas terdapat keuangan negara sebagai pusat utama. Kemudian keuangan negara menjadi dua bagian besar yaitu pemerintahan dan lembaga pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Bagian pemerintahan terdiri dari pemerintahan pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, termasuk BLU atau Badan Layanan Umum. Sedangkan bagian lembaga pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan terdiri dari BUMN atau BUMD keuangan dan BUMN atau BUMD non-keuangan. Pada BUMN atau BUMD keuangan terdapat lembaga moneter termasuk bank sentral dan lembaga non-moneter. Bagan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga melibatkan lembaga negara dan badan usaha milik negara yang mengelola kekayaan negara. Kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara lebih menekankan pada beberapa hal, yaitu yang pertama, transparansi, yang kedua, akuntabilitas, yang ketiga, efisiensi, yang keempat, efektivitas, yang kelima, good governance, dan yang terakhir, penganggaran berbasis kinerja. Dahulu, pengelolaan keuangan negara hanya berfokus pada penggunaan anggaran. Sekarang, pengelolaan keuangan negara lebih menekankan hasil, manfaat, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Contohnya, sistem budgeting, laporan keuangan berbasis akrual, pengawasan anggaran secara digital. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan tentang konsep dasar keuangan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.